Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda untuk hari ini? Bertemu lagi kali ini bersama saya Dika Saputra, tentunya di Suara Sriwijaya. Pemirsa, Tan Malaka pernah berkata, pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dunia pendidikan adalah sesuatu yang memang harus terus digaungkan di suatu bangsa, agar bangsa tersebut jadi bangsa yang maju seperti itu. Walaupun di masa pandemi saat ini, pendidikan harus tetap dijalankan. Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, bahwasannya pendidikan pada saat masa pandemi saat ini dilakukan lewat metode daring. Akan tetapi saat ini kita juga berharap di tahun 2021, tepatnya nanti di bulan Juli, pendidikan tatap muka bisa segera dilaksanakan. Lantas seperti apa metode pendidikan tatap muka, kemudian juga bagaimana kesiapan dari sekolah-sekolah untuk mempersiapkan belajar tatap muka? Ikuti semua tentunya di Suara Sriwijaya kali ini bersama saya Dika Saputra dan juga narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Dr. Anda Lediani. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar Bu? Sehat Pak Dika. Sehat ya? Semua sehat, kemudian juga perjalanan ke sini lancar? Amin. Lancar. Lancar ya, seperti itu. Kita berbicara tentang pendidikan Bu ya, kita berbicara tentang nanti juga bagaimana pendidikan itu akan dijalankan pada tahun 2021 ini gitu ya. Nah, tapi sebelumnya sabar sebentar karena saya juga mengundang untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454 di nomor interaktif kami atau juga langsung bisa di WhatsApp kami di 0812 7340 0080. Masih dengan tema kami yaitu vaksin COVID-19 bagi tenaga pendidik. Kita berbicara tentang pendidikan saat ini. Seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa untuk pendidikan yang terjadi pada masa pandemi ini seperti apa metodenya? Baiklah Pak Dika. Selama masa COVID ini ya bisa dikatakan sudah berjalan 1 tahun ya. Sudah berjalan 1 tahun ini kami tidak bertatap muka langsung kepada siswa. Jadi siswa posisinya berada di rumah, mereka masing-masing, sedangkan kami para pendidik itu berada di sekolah di dalam memberikan pelajaran kepada para siswa. Terutama ini karena saya pendidik di sekolah dasar gitu. Jadi memang diterapkan belajar tidak tatap muka melalui daring. Ya, Selama ini betul, bagaimana betul. Bu? Metode daring ini menurut Ibu efektif atau seperti apa diajarkan terhadap anak-anak? Kalau dikatakan ya efektif ya kurang efektif ya karena siswa itu ya kadang-kadang kan dia susah nerima pelajaran itu, tidak bisa langsung sama gurunya untuk bertanya kan, dia harus melalui ini dulu. Nah itu mengalami kesusahan juga di situ. Terus tuh misalnya lagi ya banyak lah yang lainnya itu yang mengalami hambatan-hambatan kan, apalagi orang tua siswa itu kan bermacam-macam. Nah, ada yang dari ekonominya yang tinggi maupun yang rendah kayak itu seperti itu. Jadi memang dari ekonomi tinggi dan juga rendah itu mungkin ada nggak timbul kritikan dari atau juga masukan dari para orang tua ini mungkin pada para guru atau juga para pengajar yang ada di sekolah-sekolah? Ya kalau para orang tua itu sebagian besar mereka itu menginginkan tatap muka. Nah, tetapi karena kondisi sekarang yang masih virus COVID ini untuk Kota Palembang masih kategori tinggi, jadi belum bisa dilaksanakan untuk tatap muka. Walaupun kami dari pihak sekolah itu sudah mempersiapkan itu, ada beberapa yang kami persiapkan untuk tatap muka itu. Oh, jadi memang ada beberapa poin yang sudah disiapkan untuk tatap muka seperti itu, Bu ya. Nah, terkait dengan pembelajaran yang dialami pada masa pandemi ini melalui daring seperti itu kan, kira-kira adik-adik kita yang ada di sekolah-sekolah ini bisa menerima atau seperti apa, Bu? Atau mereka mengeluhkan atau seperti apa yang terjadi di lapangan? Kalau para siswa itu kan mereka jelas di rumah diajarin oleh orang tuanya. Jadi pekerjaan-pekerjaan mereka pun ya ada memang yang langsung bisa dinilai oleh guru. Tetapi ada juga yang memang dikumpulkan oleh orang tuanya ke sekolah. Jadi bukan siswa yang ke sekolah. Orang tuanya? Orang tuanya yang ke sekolah yang membawa
tugas-tugas anaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada kendala seperti itu, ya dengan gurunya lah, dengan kami pendidik itu langsung kepada orang tua Orang itu. tuanya. Jadi ngobrol dengan orang tua terkait dengan keluhan anaknya atau Iya, seperti apa gitu usaha ya. apa, iya. Tapi ya. yang jelas kami setiap hari itu mengabsen. Oh, di absen. Siswa itu di absen, jadi kami tanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan mereka. Seperti itu. Jadi kondisi kesehatan tetap dipantau Oh oleh iya, tenaga jelas, pendidik gitu ya. ya. Nah, kalau tenaga pendidiknya sendiri kira-kira bagaimana kesehatannya, tetap dipantau oleh kepala sekolah atau seperti apa? Nah, kami juga ya pendidik ya kami juga harus jaga kesehatan. Jadi Iya. kami yang protokol kesehatan itu seperti cuci tangan, memakai masker, itu kami jalankan dan di sekolah itu disiapkan gitu, disediakan sesuai dengan himbauan baik itu dari Pak Wali Kota maupun dari Kepala Dinas langsung Bapak ini ya Pak Ahmad Julinto ataupun para kabid, kasihnya, semua mereka selalu memantau ke sekolah bagaimana kesiapan sekolah itu, apakah menyediakan yang namanya tempat cuci tangan, sabun ininya itu, hand Tapi sanitizer. arahan-arahan dari pemerintah atau juga dari kepala dinas terkait pendidikan ini sudah diarahkan ya ke sekolah-sekolah, Bu ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Sudah. Untuk prokesnya Iya, seperti terus ya. itu Pak, terus. Terus dilakukan Terus, ya, gitu terus ya. dilakukan itu. Kalau untuk guru-gurunya sendiri emang di rolling untuk masuk atau memang jadwal setiap hari masuk atau seperti apa, Bu? Nah, sekarang kami setiap hari masuk. Setiap hari? Setiap hari masuk, tetapi tetap jaga jarak. Nah, itu tetap jaga jarak. Jadi kami pendidik itu mengajar ya memberikan pelajaran itu posisi kami ya berada di sekolah, terutama di kelas gitu. Nah, Jadi memang di kelas seperti itu ya di sekolah dan tetap jaga jarak gitu tetap ya. jaga jarak. Nah, terkait dengan mungkin tenaga pendidik ini ketika memberikan materi kan melalui beberapa platform seperti itu, Bu ya, Iya. kayak bisa lewat sosial media WhatsApp, kemudian juga mungkin Melalui Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tenaga pendidik ini memberikan seberapa pahamkah mereka menggunakan platform itu, Bu? Nah, itu memang kami ya pendidik ini ada juga yang sudah bisa dikatakan sudah senior, tetapi itu ya tetap kami jalankan. Istilahnya tuh para pendidik ini berusaha gitu loh. Oke, kita tahan sebentar ya, Pak, ada telepon. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore, Bapak. Bang Herman PM di Sumbawa Banyuasin. Oke, Bang Herman, silakan Bang Herman dengan pertanyaannya, Bang Herman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Salam Pak. Ya. Ini di musim COVID ini ya, terus terang ya. Saya mau bertanya, karena sudah lama kita ini di musim COVID ini berpisah kepada anak murid gitu kan, tidak bertatap muka. Karena begitu kangennya gitu pada guru-guru dan anak murid gitu kan. Ya. Nah itu menyikapinya bagaimana kalau nantinya kita seperti dahulu lagi gitu kan di zamannya COVID ini, apakah bagaimana menyikapinya gitu Ibu? Kalau yang ada keberatan yang dari rumah kan istilahnya kadang-kadang nggak ada paket, bagaimana gitu kan? Ada yang mampu ya, yang nggak mampu bagaimana, yang jauh jangkauan gitu kan? Nah, kalau bertatap muka kembali itu nyikapinya bagaimana nanti kapan gitu bisa beraktivitas kembali gitu ibu guru dan antara anak murid gitu. Itu aja pertanyaan dari Herman PM yang di Sumbawa Banyuasin. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Herman PM yang ada di Banyuasin dengan pertanyaannya. Bagaimana menyikapi ketika mungkin bosan seperti itu dengan pelajaran tidak tatap muka seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana kapan kira-kira kita akan tatap muka? Silakan dijawab, Bu. Ya memang ya dalam masa COVID ini memang seperti saya bilang tadi, dari segi mungkin kita lihat dari ekonomi orang tuanya yang kurang mampu bisa dikatakan untuk membeli paket. Kalau kami menyikapi bahwasanya ya orang tua itu dia datang ke sekolahan. Nah, sudah datang ke sekolahan, mereka itu ya meminta gitu loh sama guru. Kalau misalnya dia nggak bisa membeli paket, nggak ada uangnya, nah, jadi paket data ya. Ya pakai data. Seperti itu, tapi
saya tidak tahu kalau di Palembang, kalau di daerah Banyuasin saya rasa semuanya sama karena dari kementerian itu sudah ada paket data. Oh seperti itu. Iya, Dalam diberi. bentuk apa itu Bu? Diberi? Dalam bentuk Kuota? kuota. Jadi setiap bulan itu dari kementerian langsung itu. Dia melalui pendataan dari Dapodik. Oh, Jadi Dapodik itu ada diminta nomor HP. Nah, jadi saya tidak tahu kalau di daerah ya Pak ya. Tapi kalau untuk di Palembang ini semuanya sudah dapat itu yang namanya paket data itu. Nah, mungkin saja ya ada yang enggak dapat ya, mungkin ya. Kalau kayak kami itu wali murid itu datang ke sekolah dia, kan ada buku juga Pak. Kami ini buku pelajaran itu. Nah, buku pelajaran itu kan memang diberikan kepada anak, setiap anak itu buku itu. Nah, jadi wali murid itu bisa dia pelajaran anaknya itu, tugas-tugas dipinjami anaknya. buku seperti itu ya? Iya, ini memang dikasih Pak. Dikasih Iya, seperti dikasih itu ya. kepada siswa buku paket itu. Per buku masing-masing pelajaran. murid atau seperti apa? Masing-masing murid. Oh, seperti itu. Setiap murid Pak. Dikasih buku ya? Dikasih buku itu. Jadi kan mereka tidak istilahnya tuh tidak terlalu banyak berkendala kan dalam belajar itu Pak. Kalau WiFi seperti apa Bu? Mungkin ada pemasangan WiFi di sekolah-sekolah atau seperti apa? Kalau di Nah, kalau kayak kami Pak, memang WiFi ada juga Pak. Dari sebelum juga COVID ini sudah ada. Sudah ada ya, seperti itu ya. Itu sudah ada juga. Nah, jadi kalau kayak kami tuh untuk di Palembang ini kurasa tidak ada kendala lah untuk istilahnya tuh anak Data tuh gitu, belajar seperti ya, Pak ya. Nah, memang ada wacana untuk tatap muka di bulan Juli. Nah, itulah kalau seperti kami ini di sekolah sudah mempersiapkan gitu. Jadi kemungkinan kalau masih dalam posisi mungkin COVID ini masih itu tidak semua anak, jadi separuh-separuh gitu. Oh, Kalau misalnya maksudnya anak itu ya, separuh-separuh gitu ya? 30 kan, misal dalam satu kelas itu berarti 15. 15. Jadi misalnya hari Senin 15, hari Selasanya nanti 15. Oh, Istilahnya di rolling kadang-kadang- seperti itu Iya, ya? nah itu jadi tempat duduknya juga diatur. Itu apa memang punya arahan dari pemerintah atau pemerintah setempat atau seperti apa? Atau memang inisiatif dari guru sendiri ingin masuknya di rolling atau seperti apa Bu? Nah ini memang Pak, kalau yang seperti itu memang kami dapat arahan juga Pak. Arahan langsung dari kepala dinas kepada kami para pendidik gitu. Oh artinya kepala dinas memang memberikan arahan seperti itu pada kepala sekolah ya? Iya, memberikan arahan bagaimana nanti untuk masa tatap muka. Itu. Salah satu syaratnya apa saja Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa yang ada di rumah ketika mungkin ingin tatap muka, syaratnya untuk sekolah itu harus seperti apa Bu? Ya kalau memang ini kan Pak, dia itu satu ya harus ada, kemarin sudah Pak ya dikasihkan angket seperti itu. Bagaimana tanggapan orang tua, apakah mereka menginginkan tatap muka anaknya atau tidak. Oke, seperti baik. itu Nanti juga. kita lanjut lagi Bu. Baik, selamat sore dengan siapa di mana? Selamat sore juga, Mas Selamat Dika. sore. Dengan siapa di mana ini Ibu? Saya Bu Ruli di Pelaju. Ibu Ruri. Baik, Ibu Ruri silakan Ibu Ruri dengan pertanyaannya Ibu. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Salam Bu. Saya Bu Ruli di Pelaju, Bu ya. Saya ingin sedikit menghimbau. Kalau menurut saya masalah belajar untuk tatap muka ini, semua program yang telah disediakan dari Pak Menteri saya rasa sudah baik. Nah, cuman untuk seperti kata Bapak itu tadi, untuk yang tidak mampu, saya rasa seperti penjelasan Ibu tadi, wajiblah wali murid datang menemui guru. Nah, hanya yang saya ingin sarankan satu, sudah bagus rencana mau tatap muka ini, haruslah sekolah menyiapkan semua prasarana, protokol kesehatan. Ya. Nah, untuk yang di rolling juga saya setuju. Tapi Ya. ada yang saya ingin sarankan satu. Untuk dari TK sampai kelas 4 saya rasa nggak usah dulu lah. Nah, Oke. tapi untuk kelas 5, kelas 6 seterusnya sampai mahasiswa saya rasa sudah boleh lah. Oke. Karena sudah bisa diajak bicara dan bisa mengerti. Tapi kalau masih 1 kelas 4 saya rasa nggak usah dulu lah Bu.
Oke, oke. Sementara kita lihat nanti gimana sampai kemana corona ini kan nanti kita dapat pandangan lebih jauh Lanjut lagi. seperti itu ya Bu. Saya ya? rasa itu saja, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih juga Mas Dika. Ya, terima kasih Bu Ruli yang ada di Pelaju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab ya untuk Ibu juga. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya, masih dengan tema kami yaitu vaksin COVID-19 bagi tenaga pendidik. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami persilahkan di 0711 311 454 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0812 7340 0080. Masih kami tunggu tentunya untuk berdialog secara interaktif masih bersama kami dan juga masih bersama dengan narasumber kami yang hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan ada Dr. Anda Lediani. Baik, kita sempat terputus tadi ya Bu ya tentang pertanyaan dari Ibu Ruli yang ada di Pelaju tadi. Bagaimana Anda menanggapinya Bu? Silakan. Ya, untuk saran dari Ibu Ruli itu yang sebetulnya yang berwenang, yang menentukan itu kan dari dinas ya. Dinas, Tapi seperti itu. tapi kemarin itu kalau seandainya memang nanti akan terjadi tatap muka itu anak itu mulai dia datang ke sekolah itu dia langsung kita cek suhunya, mereka langsung masuk ke dalam kelas. Jadi mereka tidak ada waktu istirahat. Kan kalau seperti tatap itu. muka kan ada waktu istirahat. Nah, ini mereka tidak ada waktu istirahat. Jadi langsung pulang? Mereka itu posisinya selama belajar itu di dalam kelas mereka itu. Tidak boleh keluar kecuali kalau misalnya mereka mau ke WC atau mau ada keperluan. Nah, jadi memang waktu mereka untuk istilahnya bermain, berkerumun seperti itu lebih memang, sedikit lah ya. Nah, ya seperti itu. Jadi gurunya ada terus di dalam kelas. Jadi memang misalnya kalau mereka mau haus, mau misalnya mereka bawa makanan, ada makanannya mau dimakan, itu nanti gurunya yang memberikan waktu untuk mereka. Iya, tapi posisinya tetap di dalam kelas. Iya, tidak di luar kelas seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk istirahat. Kalau anak-anak sekolah ngomongnya keluar main seperti itu ya Bu ya. Betul. Itu tidak ada keluar main. Tidak ada Jadi keluar main. benar-benar di dalam sekolah aja gitu di loh. dalam kelas. Semua kegiatan dilakukan di dalam sekolah seperti jadi itu. pulangnya juga begitu juga mereka itu. Jadi mereka pulang kita lihat harus ada jarak itu nantinya itu seperti itu. Oke, kalau selama apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun kurang lebih Bu sudah ini ya, sudah 1 tahun dalam pelajaran daring seperti itu. Kalau dari guru sendiri, ada nggak keluhannya seperti apa? Kalau tadi kita sudah mendengar nih keluhan dari masyarakat atau juga dari orang tua seperti ini. Kalau dari guru seperti apa Bu tanggapannya? Ya kalau kayak kami ini ya namanya kita pendidik ya, yang jelas pasti kita terus. Tidak ada yang namanya istilahnya mengeluh. Bagaimana cara kita mengatasi setiap masalah-masalah yang ada gitu. Bosan nggak sih Bu ngajar secara daring seperti itu? Nah sebenarnya ya rasa rindu seperti kata Bapak apa tadi pertama tadi bertanya tadi Pak Herman. Pak Herman ya kita nggak ketemu dengan murid seperti kita. itu, ya. Nah bagaimana ya paling kita ngelihat dari ininya saja. Handphone seperti itu iya ya. jadi seperti itu sebenarnya sangat rindu gitu loh. Kepengen ketemu dengan para siswa kayak itu kan ya cuman karena keadaan jadi seperti inilah kita harus mempunyai jarak antara pendidik dengan itunya siswa. Gitu. Oke, kita akan ngobrol lagi Bu. Tentunya banyak sekali yang ingin saya tanyakan juga mewakili pemirsa yang ada di rumah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Kembali juga kami ingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0812 7340 0080 atau langsung aja nih yang ada di layar kaca Anda seperti itu. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 untuk para tenaga pendidik sehingga nanti wacana tatap muka di bulan Juli bisa diterapkan adalah dengan vaksinasi. Untuk itu juga sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan ada Dr. Dia Putri Wardani, Ketua Tim Imunitas COVID-19 Puskesmas Kampus. Selamat sore Dok. Apa kabar?
Alhamdulillah. baik, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah datang, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Kayaknya banyak banget ya yang sekarang lagi divaksin di Puskesmas Kampus. Iya, lagi rame kebetulan. Lagi rame Iya, ya? Kalau di Puskesmas Kampus total setiap hari kurang lebih berapa sih nerima untuk vaksin? kita kalau sasaran di Puskesmas Kampus sendiri itu kan sekitar 750-an ya. 750 orang? Tapi untuk sampai saat ini kebetulan kita habis vaksinnya nih. Oh, vaksinnya Ya. habis lagi, masih menunggu dari Dinas Kesehatan seperti itu ya? Perharinya kadang variasi ya, bisa 50, paling banyak sih 100 sampai 140 ya. Oh, 100 orang itu ya? Iya, dalam satu hari. Dalam satu hari. Untuk Iya. di kampus aja ya? Untuk kalau di kampus Puskesmas aja. kampus seperti Iya. itu. Berarti kalau ini sudah kurang lebih 1 minggu ya? Ya, kurang lebih 1 minggu. Nah, udah kita berjalan. berbicara juga nih dok tentang para tenaga pendidik seperti itu. Di sini ada Bu Dr. Anda Lediani yang juga tenaga pendidik agar nanti wacana tatap muka pada bulan Juli bisa diterapkan dengan cara salah satunya adalah vaksin untuk para tenaga pendidik. Nah, kalau untuk tenaga pendidik sendiri, kira-kira yang terdata di Puskesmas Kampus ada nggak? Kalau untuk dari Puskesmas Kampus, kebetulan kita untuk organisasi pelayanan publiknya itu dari Dukcapil sama Jasara Harja sih. Oh, Jasara Harja. Untuk dari Dinas Pendidikan, mungkin dialokasikan Dinas Kesehatan ke Puskesmas lain. Karena Puskesmas bagi lain. Oh, kalau Puskesmas Kampus berarti memang di ya, situ ya, untuk seperti itu ya. Dukcapil sama Jasara Jasara Harja, Harja, tapi untuk pelayan publik yang sudah punya tiket yang dari Kementerian Kesehatan tetap kita layani, Tetap walaupun dilayani. bukan dari organisasi itu kayak gitu loh. Berarti memang secara umum juga tetap dilayani di sana gitu Iya, ya? tetap Oke, dilayani oke. di situ. Kalau untuk vaksin sendiri dalam waktu satu minggu ya kurang lebih ya, atau 2 mingguan lah kurang lebih sudah melakukan vaksinasi di Puskesmas Kampus sendiri seperti apa? Sudah berapa kali kehabisan vaksin? Kalau untuk kehabisan vaksin sih baru ini ya, kita kan sudah benar-benar habis stok dari 730-an lebih itu ya. Cuman sebelum-sebelumnya sih kita membatasi Mas ya, karena kan ini beda sama vaksin yang di gelombang 1. Kalau di gelombang 1 kan 1 dosis 1 orang. Ini? Kalau ini 1 dosis 10 orang. Oh, 1 dosis Iya, 10 jadi orang? kita baru bisa buka kalau sudah kumpul 10 orang. Oh, jadi kalau belum 10 orang belum bisa dibuka ya? Iya, karena sayangnya takutnya vaksinnya kebuang kan, kalau misalnya seperti cuma itu 5 ya. orang terus 5 orangnya lagi nggak ada kan sia-sia kan kita buang Oke, 5 baik. dosis. Kita angkat seperti telepon itu. terlebih dahulu. Selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo, Pak? Halo, selamat sore, Bapak. Dengan siapa di mana? Halo? Baik, namanya terputus. Silakan diperiksa kembali tentunya layanan teleponnya supaya bisa dialog interaktif bersama kami tentunya di sini. Oke, kita berbicara lagi tentang vaksin. Kalau Ibu Dr. Anda Lediani sendiri sudah divaksin? Kalau saya sudah divaksin, karena saya divaksin itu Dinas Pendidikan, kedapatan Bu ya, Bu Dokter. Dinas Pendidikan itu menyelenggarakan vaksin, jadi seluruh KNE petugas dari kayaknya puskesmas juga itu Bu, beberapa puskesmas Iya, yang beberapa diundang puskesmas, ya iya. ke dinas kota. Jadi kami itu untuk SD negeri ya Pak ya. Nah itu perwakilan itu satu sekolah itu 2 orang, yaitu kepala sekolah dengan 1 orang guru. Nah jadi kami di situ diperiksa dulu, jadi bukannya langsung Suntik gitu ya. Jadi kita diperiksa dulu suhu, tensi. Nah, Baik, Bu. Namanya ada telepon yang masuk kembali. Selamat sore, Bapak, Ibu, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak, dengan siapa, Pak? Di mana, Pak? Suara Sriwijaya dengan Pak Samad, Bang Dika. Pak Samad. Apa kabar, Pak Samad? Baik, Bang Dika. Baik. Saya penelpon yang setia Suara Sriwijaya. Baik, terima kasih tentunya Pak Samad ya. Pak Samad, ini berada di mana, Pak Samad? Saya dari Palembang, Pak. Palembang. Baik, Pak Samad. Silakan Pak Samad dengan pertanyaannya. Ini kan topiknya soal vaksin COVID bagi tenaga pendidik guru ya, ibu guru di sini ya. Ya, Pak. Nah, kita ingin tahu pertama, Aha. nanti pada saat katanya bulan Juli itu kan akan sekolahnya tatap muka langsung. Ya. Nah, saya nggak ngikutin dari awal ke topik pembicaraan ini, tapi yang ingin saya tanyakan, Iya, Pak apa Samad. yang telah dilakukan pihak guru-guru sekolah dalam menyiapkan sekolah tatap muka sehingga ibu guru bisa aman
anak-anak bisa aman daripada COVID. Yang kedua, emang sekarang ibu-ibu guru sampai kapan sudah bisa divaksin semua? Oke. Nah, baru bisa terlaksana. Apakah Juli itu harus dilaksanakan tatap muka atau memang harus menunggu memang jadwal dari pusat? Itu aja Bang Dika. Baik. Pertanyaannya. Baik, terima kasih tentunya Pak Samad. Baik, itu dia pertanyaan tentang masalah guru dan juga wacana tadi. Silakan dijawab, Bu. Ya kalau seperti kami guru ya, memang belum seluruhnya divaksin. Saya pun baru yang pertama, yang kedua nanti tanggal 23 baru. Nah, tapi itu dari kayak seperti saya kan di SD 165 Pak, itu masuk wilayah Kemuning. Nah, tapi itu sudah tadi ada dari Puskesmas Basuki Rahmat itu minta data kami. Seperti itu ya sudah. Jadi tanggal berapa mungkin tanggal ditentukan mereka lah nanti ya Bu dokter kayak seperti itu kapan kami untuk divaksin. Nah, seperti itu. Ya jadi kami juga berharap ya kami pendidik ini harus sehat dulu. Jadi kami dulu yang harus divaksin. Nah, kalau kami memang semuanya sudah divaksin baru siswa kan kayak itu baru enak kita berhubungan dengan siswa seperti itu. Tapi kalau diri kita ini belum divaksin gitu belum ya. divaksin Was-was ya, Bu, masih ya? was-was juga seperti itu. Jadi memang harapannya semua sudah divaksin. Vaksin gitu. dulu, Kalau iya. dari pemerintah sendiri sudah adakah edaran untuk didata masing-masing gurunya atau seperti apa? Ya Belum kalau dari Dinas Pendidikan tuh Pak sudah mulai Pak. Ya kan. Sebabnya saya bilang sudah mulai, kami ini sudah dibuatnya dulu Pak perwakilan karena kan enggak boleh bergerombol rame-rame seperti itu. Itu pun Pak kami tuh Pak dibagi-bagi waktu. Jadi misalnya dari SD sekian sampai SD jam sekian. Nanti SD sekian seperti itu. Nah, jadi semua pegawai Dinas Pendidikan itu sepertinya sudah semua data seperti sudah itu. disuntik Pak. Sudah disuntik. Asal tubuh dia sehat karena kalau tensi kita tinggi pun katanya enggak bisa ya Bu dokter ya. Oke, terkait dengan mungkin syarat-syarat untuk imunitas nih Bu ya. Vaksinasi seperti itu. Bagaimana Bu dokter? Jadi benar kata Ibu tadi ya, nggak semua masyarakat bisa dapat vaksin Pak. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa divaksin, ada beberapa kriteria yang tidak bisa divaksin. Yang terutama yang tidak boleh divaksin itu orang-orang yang mengalami gangguan kekebalan tubuh. Jadi orang-orang yang dia mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menekan sistem imun itu tidak boleh divaksin. Kemudian kalau orang yang menderita darah tinggi itu yang tidak boleh dapat itu kalau dia tekanan darahnya di atas 180/110. Di bawah itu masih boleh Bu. Dengan catatan dia minum obat teratur. Kemudian orang-orang yang dengan penyakit kelainan darah yang sedang menerima transfusi darah itu juga tidak boleh diberikan imunisasi. Banyak sih kriteria eksklusi lain. Jadi kalau misalnya nanti orang yang mau datang untuk meminta vaksin itu kita harus screening dulu kesehatannya. Kalau misalnya memang oke, baru kita berikan vaksin. Tapi kalau misalnya memang dia tidak lulus screening ya berarti dia tidak bisa kita berikan vaksin. Baik, memang itu. Ada beberapa penyakit bawaan atau juga komorbid yang memang tidak diperbolehkan untuk vaksin seperti itu. Artinya tidak semua orang yang datang ke tempat atau juga puskesmas langsung disuntik seperti itu. Enggak semua. Dilihat dulu riwayatnya seperti itu ya. Benar. Oke, baik. Kemudian juga mungkin ada nggak arahan sampai dengan sejauh ini untuk para katanya vaksin ini dari 18 sampai umur 60 ya? Iya. Diperbolehkan. Nah, untuk 18 sampai ke bawah ada arahan seperti apa? Kalau untuk saat ini sampai saat ini belum ada ya, belum ada arahan yang untuk dari 18 tahun ke bawah. Jadi dari Kementerian Kesehatan yang diarahkan sekarang hanya umur 18 yang pertama kali kan 18 sampai 59 tahun ya, yang untuk gelombang 1 kemarin. Nah, sekarang sudah naik dari lansia, lebih dari 60 tahun sudah bisa dapat vaksin. Boleh, tapi baru sampai situ. Untuk yang di bawah 18 tahun, khususnya untuk anak-anak belum ada sampai sekarang surat edarannya. Kenapa itu kira-kira untuk anak-anak tidak divaksin sementara orang tua divaksin? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin gini, mungkin belum ada data keamanan yang tepat. Apakah si vaksin itu sudah aman untuk anak-anak? Kalau lansia kan mereka sudah ada data, oh ini ternyata aman nih untuk lansia, baru mereka bisa divaksin para lansia. Tapi kalau untuk anak-anak, untuk sampai saat ini belum ada data yang akurat yang menyatakan kalau
ada vaksin yang bisa Untuk aman anak-anak untuk gitu ya? anak-anak. Makanya untuk anak-anak belum dilakukan imunisasi. Jadi memang diprioritaskan memang yang mobile dengan dunia luar seperti Iya, itu dari ha-ha. umur 18 sampai ke atas. Iya. Dan yang punya resiko tinggi. Seperti lansia seperti Iya, itu ya. Oke, resiko baik. Jadi mungkin juga pemirsa dari rumah bisa terjawab seperti itu kan. Mungkin bertanya-tanya nih kenapa nih orang-orang yang 18 tahun nggak divaksin sementara yang 18 tahun ke atas juga divaksin seperti itu. Oke, baik. Sampai dengan saat ini 700 kurang lebih ya 760 kurang lebih vial ya seperti dosis seperti itu yang Iya, sudah diberikan 760 seperti itu. Nah, kalau untuk dari tenaga pendidik sendiri nih Bu, Dr. Anda Lediani, seperti apa saat ini menjalani kehidupan setelah divaksin? Menjalani kehidupan setelah divaksin seperti apa nih Bu? Apa rasanya baik-baik saja atau seperti apa? Kalau saya pribadi ya, saya pribadi nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau saya pribadi, sejak saya disuntik vaksin yang pertama kemarin sampai hari ini, badan saya ini biasa saja, sehat gitu. Sehat saja Sehat. ya, Bu, ya? Terus beraktivitas, jadi nggak ada rasa misalnya tangan ini sakit, apa ngilu, apa itu nggak ada. Nggak ada perasaan apa-apa, jadi biasa saja, sehat. Sehat saja ya. Artinya mungkin juga hoax-hoax di luar sana kan juga banyak iya, nih ya kan, benar ya, Iya, dokter, seperti ya, itu iya. mungkin hoax-hoax di luar sana katanya habis disuntik sakit semua badannya dan lain sebagainya. Yang Ibu rasakan enggak ya? Enggak. Ya, begitu juga kan kami berdua tuh, satu sekolah itu ya. Saya tanya juga dia, saya lihat juga tiap hari kan. Nah, sudah berapa hari, sudah seminggu kami disuntik vaksin kan. Dia juga enggak ada apa-apa, biasa saja. Tetap melakukan aktivitas gitu loh, sehari-hari. Oke. Kemudian juga mungkin untuk yang lain ketika divaksin ini dok, seperti ini. Ada nggak sih sebenarnya efek samping dari vaksin ini atau seperti apa? Oke, kalau efek samping kan semua ya, hampir semua yang namanya imunisasi, kalau anak-anak kan imunisasi dasar lengkap. Terus ada lagi imunisasi meningitis untuk haji. Sekarang yang lagi booming imunisasi COVID. Hampir semua imunisasi itu pasti punya kemungkinan untuk menimbulkan KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI itu bisa ringan, bisa berat. Ringan mungkin sekedar pegel-pegel yang kayak kata Ibu tadi, habis disuntik ada rasa pegel-pegel. Naik sedikit bisa demam, kemudian meriang-meriang, itu reaksi alergi biasa. Atau Biasa, bisa bisa timbul gejala seperti bentol-bentol di seluruh badan akibat Oh itu memang KIPI itu, ya, termasuk iya, KIPI itu ya? termasuk KIPI. Dan masih lumrah seperti itu? Masih lumrah itu, masih bisa dikatakan KIPI ringan. Nah, yang KIPI berat itu yang bisa menyebabkan sesak napas hingga kematian. Tapi itu bukan hanya terfokus hanya vaksin COVID aja, enggak. Hampir semua. Vaksin Ya, hampir seperti itu ya? semua vaksin pasti KIPI-nya seperti itu. Ada KIPI ringan, ada KIPI berat, seperti itu. Tapi untuk KIPI berat sampai dengan saat ini apa ada data di puskesmas kampus? Kalau sampai saat ini sih untuk yang di puskesmas kampus ya Mas ya, belum ada sih laporan untuk KIPI berat. Kalau KIPI ringan? Kalau KIPI ringan ada beberapa kemarin, kalau kayak sekedar pegal-pegal atau meriang setelah pemberian vaksin ada. Oke, berarti memang tergantung kekebalan tubuh juga Iya, seperti benar. itu. Oke, baik. Kalau untuk tenaga pendidik nih, seperti yang dokter dia bilang seperti itu kan, memang untuk 18 tahun ke bawah itu belum bisa divaksin. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya kalau menurut saya, karena kayak seperti kata Ibu dokter tadi, memang anak itu dia ada imunisasinya ya Bu ya. Nah, jadi memang kekebalan tubuhnya itu masih bisa dikatakan kuat. Nah, karena anak-anak ini kan biasanya waktu dia kelas 1 ada suntiknya ya enggak Bu ya. Nah, sampai dia kelas 6. Disuntik ya? Iya. Gitu ada imunisasinya ya Bu ya, mah itu. Jadi memang kekebalan tubuh kalau untuk anak-anak SD itu ya masih bisa dikatakan ya seperti masih kuat itu. kayak itu. Sekarang kami ini aja lah yang tenaga pendidik ini. Karena juga ada tenaga pendidik yang mungkin sudah hampir pensiun seperti itu Bu Iya. ya. Yang memang seperti itu. Nah, kalau untuk terkait dengan metode pembelajaran, ini ada nggak metode-metode yang diterapkan di sekolah seperti itu untuk di masa pandemi saat ini untuk istilahnya itu merecharge para guru supaya mungkin lebih inovatif lagi di dalam mengajar. Karena kan ketika ngajar lewat HP ini kan kadang-kadang bosen nih Bu, karena kan nggak dilihat dan lain sebagainya. Seperti apa dari kepala sekolah sendiri Bu? Ya kalau kami itu ya saling memberikan motivasi lah. Oh, Kalau semangat kita ya? ngasih sama-sama kita lah ya, ngasih semangat. Kalau kita lihat misalnya rekan kita itu sudah agak ini, ayo ini ngapain ini kayak gitu. Jadi mereka otomatis jadi semangat juga kan kayak itu.
Jadi memang benar-benar saling kasih support. Iya, seperti itu. saling kasih support. Kalau dari tenaga medis sendiri saling kasih support juga atau enggak nih? Iya dong. Siapa lagi ya Bu ya kalau nggak kita? Karena kan kita kan contoh ya. Iya. Masyarakat umum pasti ngelihatnya kalau tenaga medisnya aja nggak mau vaksin, mana mau masyarakatnya percaya kan? Ya, mungkin dokter sendiri sudah divaksin ya? Sudah. Sudah, jadi memang harus jadi garda terdepan terdahulu Iya. seperti itu ya. Sebelum divaksin, karena memang menghadapi banyak orang juga seperti itu. betul. Kalau untuk sampai dengan saat ini, kira-kira dari Dinas Kesehatan sendiri nanti akan memberi berapa lagi nih untuk puskesmas kampus? Kalau gini, jadi program vaksinasi ini yang untuk lansia dan OPD ini kan targetnya 1 bulan. Iya. Nah, jadi dari awal Maret sampai akhir Maret ini difokuskan untuk target lansia dan OPD. Jadi ini tersebar di semua puskesmas. Jadi mungkin nanti kalau misalnya di masing-masing puskesmas tuh dipusatin Mas, misalnya target puskesmas kampus 700 nih. Ternyata ada jumlah yang kita udah sampai 700, ternyata peminatnya lebih banyak nih. Nanti dari puskesmas akan mengajukan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan vaksin seperti itu. Oh, akan ditambah seperti itu. Iya, akan ya? ditambah seperti Cuma memang jatahnya adalah 700. Iya, jatah awal. Jatah Karena kan awal. kita sebelum melakukan pemberian vaksin kan kita pendataan dulu nih. Berapa jumlah lansia, berapa jumlah OPD di wilayah kerja kita. Itulah yang sebagai dasar kita untuk awal permintaan vaksin ke Dinas Kesehatan seperti itu. Ada kendala nggak sih selama ini mungkin untuk menjalani vaksinasi untuk para lansia dan juga OPD selama hampir 1 bulan lah ya seperti itu. Kendala ada nggak? Kendalanya mungkin itu ya, karena antusiasme dari masyarakat sendiri yang besar, sehingga kita juga kadang untuk menerima masyarakat agak kewalahan Mas. Mana lagi kan masyarakat ini kan, apalagi para lansia ya, mereka pengennya cepet. Sedangkan alur vaksinasi ini kan tidak bisa sembarangan nih, harus di screening dulu. Habis screening dia harus daftar dulu, setelah vaksin dia harus tunggu dulu 30 menit. Nah, kadang lansia itu nggak sabarnya di situ tuh. Jadi itu mungkin yang kemarahan lansia itu tuh yang Oh, ada marah-marah juga ya? ada. Nah, nanti kita bakal bahas juga marah-marahnya lansia nih seperti apa. Jadi pemirsa ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Kembali juga kami mengundang Anda yang ada di rumah untuk berdialog interaktif bersama kami di 071 311 454 atau juga di 0812 7340 0080. Masih dengan tema kita yaitu vaksinasi COVID-19 bagi tenaga pendidik. Oke, kita berbicara lagi tadi tentang pembicara kita yang terputus seperti itu. Mungkin kendala yang dihadapi ini seperti apa nih, Dok? Iya. Jadi kendala yang dihadapi itu tadi Mas ya. Jadi karena antusiasme dari masyarakat Tinggi gitu ya. Apalagi ini kan ada headline dari pemerintah kalau vaksin bisa keluar kota tanpa swab test. Nah, itu kan jadi itu meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin ya. Vaksin. Sedangkan kita kan yang namanya puskesmas kan pegawainya nggak banyak ya. Minim sedikit gitu ya. minim. Sedangkan sasaran vaksin yang datang ke kita rame, apalagi bisa sampai 100. Di mana ditambah lagi kan alur yang harus mereka lalui itu kan lumayan lama. Enak kan kalau yang lain itu kan vaksin langsung pulang. Itu yang di image masyarakat itu seperti itu. Mereka datang daftar vaksin pulang. Padahal pada nyatanya mereka datang harus screening dulu. Iya. Itu butuh waktu kan Bu ya. Iya betul. Tambah lagi mereka harus lolos screening, mereka daftar. Oke, kalau mereka bisa daftar. Nanti kalau yang screening ternyata nggak lolos, mereka pulang, mereka marah, mereka kecewa. Iya. Kok saya nggak bisa dapat? Kok saya yang lain bisa, saya nggak bisa? Seperti itu satu. Kedua, nanti setelah mereka divaksin, mereka harus tunggu lagi 30 menit Untuk observasi untuk gitu ya. observasi. Iya. Nah, ini kadang masyarakat banyak ngeluhnya di sini, kok lama banget, kok belum keluar, kok nggak selesai observasi saya seperti itu. Ada beberapa yang marah juga sambil Marah nunggu. besar gitu Iya, ya? marah besar kan. Karena mereka rasa kok bertele-tele lama seperti itu. Padahal memang prosesnya seperti itu. Iya, padahal memang prosesnya seperti itu. Bahaya nggak sih kalau seumpamanya habis divaksin dia langsung pulang gitu? Bahaya Mas. Kenapa Karena tuh? kan itu kan kita kan memasukkan obat baru ya istilahnya seperti itu. Ada reaksi yang saya bilang tadi KIPI. KIPI itu bisa cepat, terjadinya bisa lambat. KIPI cepat itu terjadinya 30 sampai 45 menit. Kita namanya tuh shock anafilaktik atau istilahnya tuh shock akibat reaksi obat. Itu kita bisa pantaunya 45 menit. Kalau terjadi amit-amit ya, Iya. terjadi di puskesmas, Benar. kita punya alat dan punya tenaga medis yang menunjang.
Ya Kalau kan? terjadi di luar Kalau seperti terjadi ya? di luar, kita mau minta tolong sama siapa kan? Nah, itu ya. Makanya disuruh tunggu dulu 30 sampai 45 menit. Kalau misalnya sudah lewat tidak ada keluhan, berarti insya Allah aman yang untuk kipi tipe Ringan. cepat ya. Tapi nanti di rumah tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi kipi yang saya bilang tadi, pegel-pegel, badan meriang. Tapi itu namanya kipi tipe lambat. Biasanya itu terjadi berapa hari atau paling lama berapa hari gitu? Kalau Untuk kipi hitungan ini? kipi sih dari disuntik sampai 14 hari ke dosis kedua itu masih hitungan kipi. Oh, masih hitungan kipi. Iya. Artinya memang ada gejala-gejala di sana 14 hari berikutnya gitu ya. Berarti Iya. saya ini masih perlu di ini juga ya, Dok. Iya. Iya, masih- Karena masih- belum Nah, Ibu kira-kira gimana, Bu? Sampai dengan saat ini? Ya kalau sudah saya katakan tadi seperti biasa aja, tidak ada Aman ya, Bu, ya? aman ya, Ah. iya, tidak ada masalah. Nggak ada gitu. masalah ya. Mudah-mudahan nanti pas vaksin keduanya tetap aman juga Iya, seperti itu. amin, amin, amin. Nah, untuk vaksin kedua kira-kira dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa? Kalau untuk vaksin kedua kan berbeda ya antara OPD dan lansia ya Mas ya. Kalau lansia kan jaraknya 28 hari ya Bu ya. Hitungannya misalnya hari ini kita vaksin, hitungan hari pertamanya besok. Kalau untuk OPD itu 14 hari. 14 hari. Iya, dia lebih singkat. Itu 14 hari. Berarti kalau misalnya Ibu kemarin vaksin tanggal Tanggal Ayo, sudah Bu. seminggu. Udah semingguan ya, Pak? mingguan, Ah, berarti sekitar tanggal 10 ya Bu Iya, ya. Berarti sekitar tanggal 24 nanti kan vaksin yang kedua Bu ya. Iya. Jenis obatnya tetap sama ya, Dok? Tetap sama, harus sama. Dan biasanya mereka dilakukan di tempat yang sama. Jadi kalau misalnya vaksin pertamanya di puskesmas kampus, dia harus dapat vaksin keduanya di puskesmas kampus. Tapi kalau misalnya dia dapat massal nih, kan kayak dinas pendidikan kan jatuhnya ke vaksinasi massal ya Bu ya. Iya. Nah itu nanti vaksin keduanya dia balik lagi, terserah mau pulang ke puskesmas di wilayah kerja boleh, atau mau puskesmas yang diarahkan pada saat vaksinasi massal itu juga boleh. Oke, baik. Memang harus dengan istilahnya tuh apa yang sudah kita jalani itu gitu Iya, ya. Vaksin benar. di situ harus karena memang kan observasinya juga di situ seperti Iya, itu. betul. Nah, untuk tenaga pendidik sendiri Bu, kira-kira harapannya setelah mungkin divaksin semua seperti apa, Bu? Ya, kami berharap ya pendidik ini semuanya lah kena divaksin. Kalau bisa ya, baru ada tatap muka. Jadi memang kita ini tubuh kita ini sudah sehat. Baru kita bisa berhadapan dengan para siswa kita. Sudah rindu nggak sih Bu dengan para siswa? Aduh, sangat rindu Sangat sekali. rindu ya. Kayaknya liburnya udah terlalu lama, Bu, udah 1 tahun libur ya. Sudah sangat rindu sekali. Memang sudah 1 tahun belajar lewat daring terus, mungkin juga Iya. siswa juga sudah merindukan. Kalau dulu mungkin biasanya pengennya libur terus, Iya. sekarang kayaknya kapan sih masuk gitu ya Bu ya. Iya. Ada keluhan-keluhan seperti itu Bu? Ya, kalau kami rindu sama anak-anak kami, kan anak-anak didik kami. Ya cuman karena situasi dan kondisi kita saat sekarang ya terpaksa harus menjaga jarak gitu. Nah, ketika diterapkan mungkin ada syarat-syarat nggak dari kepala dinas kota atau juga provinsi terhadap penerapan wacana tatap muka ini seperti apa Bu? Ya memang wacananya tuh Selain kalau memang- vaksin ya Bu ya? Ya selain vaksin ya sekolah. Nah, sekolah itu harus siap. Siapnya dalam rangka apa tuh? Ya siap itu seperti yang tempat cuci tangan, masker, Oh, terus artinya ya harus tempat disiapkan duduk, itu ya? tempat duduk anak. Dari mulai mereka masuk itu juga sekarang kami sudah buat batas antar ke ini jarak-jarak mereka berjalan seperti itu. Oh, ada itu Menuju- seperti itu, Iya, sudah dibuat seperti itu. Kemudian untuk di dalam ruang kelas sendiri mungkin Bu? Ya di dalam ruang kelas seperti itu juga. Meja itu berjarak. Nah, jadi anak tidak akan saling senggol-senggol. Senggolan, seperti itu. Biasanya kan satu ini kan berdekatan mereka kan. Nah, sekarang mereka jauh-jauh seperti itu. 1 meter lah ya kayak kita gini ya Bu ya gitu seperti itu jadi kan mereka tidak saling ini kan gitu. Jadi memang ada jarak seperti itu. Dan itu sudah dilakukan juga di sekolah Ibu seperti itu. Ya, sekarang kami sudah kami lakukan untuk ruangan kelas itu sudah kami buat sedemikian sesuai dengan arahan dari kepala dinas lah kepada kami kan seperti itu. Oke, berarti memang dipersiapkan terlebih dahulu seperti seperti itu. masker, hand sanitizer sudah siap. Jadi seandainya nanti tatap muka sudah bisa, sekolah sudah siap. Oke, baik Bu. Harapannya mungkin terakhir nih, harapannya tentang tatap muka ketika sudah dijalankan ini seperti apa Bu? Ya, harapan kami ke depan ini ya cepatlah berlalu. Ya harus kesadaran dari masyarakat kita tentang kesehatannya, Bu Dokter ya. Jadi bisa berjalan normal seperti biasanya seperti itu. Kalau dari dokter sendiri seperti apa Dok? Kalau dari saya mungkin harapan saya sama kayak harapan para tenaga kesehatan yang lain, Mas ya.
kita inginkan vaksinasi ini yang dengan cakupan tinggi dan merata, supaya nanti kedepannya kita udah bebas COVID nih, udah bisa jalan-jalan keluar kota tanpa swab lagi, nggak pakai masker lagi, udah bisa hidup seperti biasa, kayak gitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih tentunya untuk Dokter Dia, kemudian juga untuk Dokter Andele Diani yang sudah hadir ya di studio TVRI Sumatera Selatan. Sekali lagi juga untuk pemirsa Anda di rumah, terima kasih. Jadi salah satu penyebaran atau juga pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan vaksinasi, baik itu untuk tenaga pendidik atau juga untuk masyarakat umum, terutama untuk tenaga pendidik, karena wacana untuk dibukanya kembali sekolah, salah satu syaratnya adalah harus dengan divaksinasinya para tenaga pendidik ini agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada para siswa dan juga tenaga pendidik. Saya Dika Saputra, mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.